Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Medinara, merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi ARS University. Sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan saya bercerita terlebih dahulu mengenai pengalaman yang pernah dialami oleh rekan saya. Kita sebut saja rekan saya ini berinisial A, di mana inisial A ini pernah mengalami trauma yang begitu mendalam. Ketika ia duduk di bangku kelas 1 SMA, ia merasa dirinya sulit diterima oleh lingkungan sekitar. Ia merasa insecure, bahkan merasa kesepian, bahkan hampa. Oleh karena itu, dia seringkali melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri atau sering kita sebut self-harm. Dimana ketika dia melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri ini, ia merasakan kepuasan tersendiri. Ia merasakan yang tadinya sakit secara batin, ia wujudkan sakit itu secara fisik, di mana dia sering menyakiti dirinya secara fisik ini dengan melakukan memukul-mukul tangannya sampai berwarna kebiru-biruan. Mungkin teman-teman sekalian pernah mengalami kejadian tersebut atau bahkan pernah menyakiti diri sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar, dan terpikir di benak teman-teman untuk melakukan sampai bunuh diri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini, dan tolong berhenti untuk menyakiti diri sendiri karena teman-teman sangatlah berharga dan hebat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kesehatan mental, self-harm menyerang remaja berakibat bunuh diri. Di dalam presentasi saya kali ini saya akan mengupas mengenai tips menjaga kesehatan mental dan juga upaya pencegahan untuk tidak menyakiti diri sendiri. Yuk, simak penjelasannya. Baik, kita langsung ke penjelasan yang pertama, yaitu memahami kesehatan mental. Seorang bisa dikatakan sehat secara mental itu seperti apa sih? Baik, kita bahas ya. Seorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia merasa sejahtera dan nyaman, baik itu secara psikologis, emosional, maupun sosial, di mana ia merasa dapat beraktivitas secara produktif dan bisa menggunakan potensi yang ia miliki secara maksimal. Ia juga mampu berpikir positif dan berpikir jernih ketika ia dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi. Selain itu juga, mental yang sehat ini menuntun pribadi menjadi lebih baik di dalam kehidupan sosial, di mana ia dapat berkomunikasi dengan orang lain, beradaptasi, bahkan bisa bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Nah, seringkali kita mendengar pepatah bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, di mana seorang yang sehat secara mental ini berisiko lebih rendah mengalami penyakit kronis seperti jantung, diabetes, ataupun stroke. Nah, kesehatan mental ini berpengaruh terhadap bagaimana seseorang itu bersikap atau bertindak, bahkan berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Oke, lalu hubungan self-harm dengan kesehatan mental itu apa sih? Nah, self-harm atau menyakiti diri sendiri itu termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental. Teman-teman tahu nggak apa itu self-harm? Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin ada yang baru mendengar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu self-harm. Self-harm merupakan tindakan yang mendorong diri untuk menyakiti diri sendiri atau melukai diri sendiri, yang mana itu merugikan diri sendiri pula. Nah, tindakan tersebut biasanya terjadi pada remaja atau beranjak dewasa. Nah, seseorang yang melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau self-harm ini cenderung menutupi gerak lakunya tersebut. Misalnya, seorang melakukan tindakan menyakiti diri sendiri itu dengan menyakiti, membeset tangannya. Nah, ketika tangannya itu terluka, ia cenderung menutupi luka tersebut karena tidak ingin orang-orang itu tahu. Nah, seorang bisa melakukan tindakan self-harm itu karena ia kebingungan mau cerita ke siapa, berkeluh kesah kepada siapa, mengadu kepada siapa terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi. Self-harm ini juga bisa dikatakan dengan pengalihan isu. Kenapa bisa dikatakan dengan pengalihan isu? Nah, seseorang itu cenderung memiliki emosi yang berbeda-beda. Mau itu perasaan emosi yang senang, sedih, kesal, stres, atau depresi, atau mungkin patah hati, galau. Nah, seseorang itu kadang
bingung ketika dia merasakan perasaan emosi tersebut tuh harus berkeluh kesah ke siapa, bercerita ke siapa, berbagi kepada siapa, sehingga ketika dia tidak berpikir logis, dia melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri. Nah, menyakiti diri sendiri atau self harming itu bersifat sementara. Ketika dia sudah menyakiti dirinya, ketika dia sudah merasa kesakitan, lalu dia tersadar bahwa dia akan merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Mungkin cara yang lazimnya ketika seseorang melakukan tindakan self harming itu bisa dengan melakukan cutting atau memotong atau membeset tangan, menyayat salah satu bagian tubuh, mau tangan, mau kaki, pokoknya salah satu bagian tubuh. Atau sering juga ada yang memukul sampai berulang-ulang kali, memukul tangan, membenturkan kepala ke tembok, dan lain sebagainya. Nah, self harm ini juga berisiko terhadap seseorang itu bisa melakukan tindakan bunuh diri. Selain tindakan bunuh diri juga bisa terjadi cedera yang serius, bahkan kematian juga. Baik, tadi kita sudah tahu kan mengenai penjelasan mengenai self harm. Selanjutnya ada jenis-jenis perbuatan self harm atau menyakiti diri sendiri. Secara patologis, perbuatan atau penyebab jenis-jenis self harm ini tuh yang pertama ada superficial self mutilation. Nah, self harm ini tuh merupakan jenis self harm yang terbilang ringan atau wajar. Akan tetapi jangan disepelekan karena jenis yang seperti ini tuh biasanya dilakukannya itu bisa secara sadar juga, yaitu dengan cara menyayat, membeset salah satu organ bagian tubuhnya, atau mungkin menarik-narik rambutnya yang dengan kuat. Bahkan ketika seseorang mengalami insecure, misalnya dia merasa tubuhnya itu gemuk, lalu dia akan melakukan diet ekstra. Nah, diet ekstra ini tuh adalah diet yang mana itu menyakiti diri sendiri. Itu membuat diri sendiri itu tersakiti karena diet tersebut adalah diet yang emang tidak sehat. Nah, untuk jenis self harm yang ini itu jangan disepelekan karena kalau misalnya sering dilakukan itu bisa berujung kepada tindakan bunuh diri. Yang kedua ada jenis self harm yaitu stereotypic self mutilation. Nah, self harm jenis itu dapat diartikan sebagai tindakan yang digunakan oleh seseorang itu untuk mengendalikan atau bisa dikatakan menguasai rasa sakitnya itu secara penuh emosi, serta menghilangkan kehampaan dalam diri dan dengan tujuan memberikan sensasi pada diri. Nah, self harm sejenis ini itu melukai dirinya sendiri itu dengan kadar frekuensi yang berulang-ulang. Misalnya itu memukul tembok dengan tangannya itu yang berulang-ulang, terus membenturkan kepala ke tembok dengan berulang-ulang. Selanjutnya ada juga jenis major self mutilation. Nah, untuk jenis self harm ini tuh mungkin termasuk ke jenis self harm yang ekstrim banget ya dibandingkan dengan dua jenis self harm yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, self harm ini tuh cenderung orang tuh melakukan tindakan di mana menyakiti dirinya sendiri itu dengan merusak bagian atau salah satu organ bagian tubuh yang dimana itu bisa mengakibatkan cedera yang serius atau cedera yang permanen, bahkan terjadi kerusakan pada organ tubuh tersebut. Nah, tindakan self harm ini tuh biasanya itu seperti memotong jarinya, membakar salah satu bagian anggota tubuh, dan sebagainya. Untuk jenis tindakan self harm ini tuh cenderung harus segera ditangani oleh pihak psikolog ataupun psikiater untuk mendapatkan terapis. Selain itu juga untuk self harm yang major ini tuh bisa saja seperti orang-orang yang menggunakan narkoba atau mengonsumsi obat-obatan, dimana ketika seorang tuh mengonsumsi obat-obatan itu kan menyakiti diri sendiri, bahkan merusak organ-organ tubuh dan bisa berujung kematian juga. Nah, tadi udah ada nih 3 jenis kan, dijelaskan 3 jenis self harm atau menyakiti diri sendiri. Sekarang ada yang namanya penyebab kenapa seseorang itu melakukan self harm. Tidak semata-mata seseorang melakukan self harm itu sekadar iseng. Tidak semata-mata seseorang melakukan self harm itu karena
gabut gitu ya kalau bahasa sekarangnya itu. Nah, ada penyebab kenapa paham ini itu dilakukan oleh seseorang. Yang pertama yaitu sebagai bentuk kebencian dirinya dan kekecewaan dirinya kepada diri sendiri. Tidak jarang kita seringkali mendapati seseorang itu merasakan yang namanya kecewa terhadap dirinya. Maksud kekecewaan terhadap dirinya itu bisa saja ketika seseorang itu, kita ambil contohnya itu, dia ingin ketika seseorang itu berambisi untuk mendapatkan prestasi atau juara ke-1 di kelasnya. Namun dia berupaya belajar setiap hari. Berbagai hal sudah ia lakukan untuk dia bisa menduduki peringkat ke-1. Akan tetapi pada tiba saatnya setelah diumumkan dia menduduki peringkat kedua, otomatis keinginan ambisi dia untuk duduk di peringkat ke-1 itu pupus begitu saja. Nah, akibat hal tersebut, ia merasa kecewa, ia merasa benci kepada dirinya, ia merasa dirinya itu tidak berguna, dirinya itu kurang berusaha mungkin, padahal dia itu sudah melakukan berbagai cara untuk bisa menduduki peringkat ke-1. Sehingga ketika dia kecewa, benci kepada dirinya sendiri, dan dia tidak tahu arah untuk meluapkan emosinya, dia bisa melakukan tindakan yang berujung menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada sebagai bentuk pelampiasan emosi. Setiap orang itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Mau itu emosi marah, sedih, kecewa, galau, patah hati mungkin gitu ya. Nah, terkadang tidak semua orang itu bisa mengendalikan emosinya. Tidak semua orang itu bisa mengekspresikan emosinya. Sehingga ketika dia bingung menghadapi permasalahan yang sedang terjadi dan dia bingung cara mengekspresikan emosinya sehingga dia kehilangan arah, maka dia akan melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri untuk dijadikan pelampiasan terhadap emosi yang sedang ia rasakan. Nah, yang ketiganya ada yang namanya penyebab ini tuh stres atau depresi, stres hingga depresi. Nah, mungkin tidak asing untuk teman-teman sekalian mengalami stres. Apa ketika remaja saat ini tuh mungkin yang sedang kuliah mendapati banyak tugas sehingga merasa stres dan bingung harus mengerjakan mulai dari mana, hingga depresi mungkin. Nah, kadang ketika tidak tahu arah dan emang emosinya itu bergejolak dan bahkan bingung harus bercerita kepada siapa, mungkin bisa sampai melakukan tindakan self-harm atau menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya penyebabnya itu adalah lingkungan yang tidak mendukung. Maksud lingkungan yang tidak mendukung itu tidak banyak lingkungan yang emang seringkali tidak mendukung seseorang merasakan emosi atau merasakan kesedihan, kegalauan, marah, sedih gitu. Ketika seseorang itu ingin bercerita, salah satu contohnya misalnya si A mempunyai permasalahan, lalu ia bercerita kepada si B sebagai sahabatnya, dan si B memberikan respon yang biasa saja. Bahkan bukan kalimat penenang yang si B sampaikan kepada si A, melainkan hanya cacian atau makian. Sehingga si A ini merasa tidak percaya kepada orang-orang di sekitarnya, merasa tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya, dan berpikir orang-orang di sekitarnya itu jahat kepada dirinya gitu, tidak mau mendengarkan dirinya. Sehingga dia meluapkan dan melampiaskan emosinya itu dengan melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada penyebab di mana seseorang itu merasakan hampa pada dirinya. Penyebab hampir mirip dengan tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Otomatis ketika diri kita tidak diterima oleh lingkungan sekitar, maka timbul yang namanya hampa, kesepian, tidak memiliki teman, bingung harus cerita ke siapa, mengadu ke siapa, berkeluh kesah kepada siapa, sehingga meluapkannya itu dengan ya udah menyakiti diri sendiri gitu, karena tidak tahu arah harus kepada siapa berkeluh kesah ataupun mengadu. Nah, yang selanjutnya ada penyebabnya itu karena seseorang itu menderita gangguan psikologis. Menderita gangguan psikologis itu ada banyak hal, salah satunya tadi self-harm itu ada gangguan kesehatan mental kan. Nah, ada juga karena
cenderung stres emang tingkat berat gitu, atau mungkin mengalami gangguan makan, gangguan kecemasan, stres pasca trauma gitu, sehingga seseorang ini tuh salah satu penyebab kenapa seseorang itu melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri. Mungkin bagi penderita gangguan psikologis yang tingkat berat itu cenderung melakukan tindakan self harm yang emang ekstrim, seperti pada penjelasan yang jenis self harm yang poin 3 itu, yang major self mutilation, sehingga berujung kepada seseorang itu bisa menyakitinya itu sampai menjadi suatu hal yang membuat dirinya mau bunuh diri atau menyebabkan kematian, sehingga butuh ditangani oleh psikolog ataupun psikiater untuk terapi. Nah, lalu ke pembahasan selanjutnya mengenai solusi mengatasi atau membantu orang yang melakukan self harm. Mungkin teman-teman mempunyai lingkungan di mana ada orang yang seringkali melakukan self harm, dan atau mungkin teman-teman menemui orang yang seringkali melakukan self harm. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana solusinya atau membantu orang yang melakukan self harm. Yang pertama yaitu mengetahui alasan atau penyebab kenapa seseorang itu melakukan self harm. Karena tidak dapat dipungkiri, seseorang melakukan self harm itu tidak semerta-merta iseng saja kan. Oleh karena itu kita itu harus mencari tahu kenapa sih dia itu melakukan self harm, kenapa sih dia itu menyakiti dirinya sendiri. Ketika kita sudah tahu dari sana, coba kita itu membujuk untuk dia itu tidak melakukan hal tersebut. Kita bisa melakukannya itu untuk mengetahui alasan seseorang melakukan tindakan itu dengan mendengar ceritanya, mendengar permasalahan yang sedang terjadi kepada dirinya, atau permasalahan yang sedang ia hadapi. Nah, yang kedua solusinya atau membantu seseorang yang melakukan self harm itu, don't judge, jangan membuli. Jangan mencaci maki seseorang yang melakukan tindakan menyakiti dirinya. Kenapa? Karena justru ketika kita mencaci maki, ketika kita membuli orang tersebut akan semakin down. Seorang itu akan merasa dirinya itu tidak berharga. Seorang itu akan merasa bahwa apapun yang ia lakukan itu salah. Nah, bagaimana sih agar dia tidak merasakan bahwa dirinya itu bersalah atau dirinya itu tidak berharga? Kita tuh harus menjadi orang yang open minded, maksudnya itu terbuka ketika dia bercerita mengenai permasalahannya. Kita harus open, kita harus terbuka gitu, kita harus mendengarkan permasalahannya. Nah, yang ketiganya itu luangkan waktu untuk orang yang melakukan self harm. Misalnya kita memiliki teman seringkali melakukan self harm, kita harus meluangkan waktu untuk dirinya, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang positif. Maksudnya kegiatan positif itu bisa berjalan-jalan atau melakukan kegiatan organisasi yang emang sifatnya itu bisa mengalihkan dirinya untuk meminimalisir tidak melakukan self harm. Nah, yang keempatnya itu membawanya ke psikolog. Ketika seorang itu melakukan self harmnya itu terus menerus dan emang tidak bisa meminimalisirnya, kita tidak bisa membantunya, tidak bisa membujuknya, sehingga butuh penanganan dari ahlinya, dari psikolog, maka kita harus membujuknya untuk membawanya ke psikolog untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepatnya lagi. Nah, tadi penjelasan mengenai solusi untuk membantu seorang yang melakukan self harm. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana kalau diri kita sendiri justru pelaku yang melakukan tindakan self harm, lalu bagaimana solusinya? Untuk solusinya itu tidak berbeda jauh seperti yang tadi dilakukan ketika kita membantu orang yang melakukan tindakan self harm. Ada beberapa solusi atau cara untuk menangani apabila diri kita sendiri yang melakukan tindakan self harm itu. Yang pertama yaitu kenali dan pahami diri sendiri, kondisi diri sendiri. Ketika kita sudah memahami kondisi diri sendiri, ketika kita sudah paham bahwa kita itu seringkali melakukan self harm, maka tindakan yang harus kita lakukan itu yaitu menjauhi benda-benda tajam yang bisa membuat kita itu melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Nah, yang kedua, lakukan tindakan positif. Atau seringkali kita senang terhadap sesuatu yang positif, misalnya organisasi,
kegiatan sosial gitu, yang dimana itu bisa menjadi pengalihan terhadap tindakan self harm. Nah, yang ketiganya itu ada refreshing diri. Nah, refreshing diri itu seringkali kita sebut yang namanya healing mungkin ya, untuk mengobati luka batin. Nah, kita tuh bisa melakukan refreshing, mau itu wisata kuliner, mau itu curhat dengan teman, atau sekadar berkunjung ke perpustakaan. Nah, yang keempatnya mencoba berbicara pada orang yang sangat dipercaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang itu harus punya satu saja, minimal satu saja orang yang bisa dipercaya untuk dia bisa berbagi cerita, mendengarkan cerita. Nah, yang selanjutnya yaitu cari bantuan psikolog atau terapis ataupun konseling. Nah, ketika kita tidak percaya kepada orang, kita sudah bercerita ke orang tapi merasa kurang, maka kita bisa mendatangi psikolog untuk penanganan yang lebih tepatnya lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan maksudnya di sini menjudge bahwa orang yang melakukan tindakan self harm itu tidak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan tetapi setiap permasalahan yang terjadi itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Jadi perbanyaklah berdoa dan meminta dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu akan membuat hati dan pikiran kita itu menjadi tenang. Nah, mungkin tuh pembahasan mengenai self harm dan kesehatan mental, seputar kesehatan mental maupun self harm itu sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan bahwasannya kesimpulan dari pembahasan dari presentasi kali ini itu yaitu self harm merupakan tindakan atau dorongan untuk menyakiti diri dan melukai diri baik secara sadar maupun tidak sadar, yang bahkan ada beberapa jenis tindakan self harm ini yang bisa mengakibatkan berujung bunuh diri. Namun pada hakikatnya setiap permasalahan yang sudah terjadi itu bagian dari takdir dan pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, apabila kita memiliki seseorang yang kita kenal melakukan tindakan self harm atau bahkan diri kita juga melakukan tindakan tersebut, maka rangkulah diri kita maupun orang yang melakukan tindakan self harm ini, dan cepatlah meminta pertolongan kepada psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.